Kalau hari kasih senyumnya dulu dong ke teman sampingnya. Setelah kita akan menuju kemuliaan Tuhan, kita siapkan hati kita yang terbaik memuji kemuliaan Tuhan. Saya undang untuk semua berdiri. Kita akan berpuji kita.
Yesus yang baik, Tuhan Tuhan, dan biologi Tuhan, kami Tuhan bersama-sama hidup Tuhan, bersama-sama Tuhan di gereja. Yesus, kau dengan Tuhan, kau berkati Tuhan, Tuhan yang ada Tuhan, kau sendiri Tuhan, bersama Tuhan, bersama Tuhan, Tuhan, sudah kami akan memuja Tuhan, ibadah kami Tuhan, kami berkati Tuhan, WR, Simon, kasih Tuhan, Tuhan, lagi dulu kita puji kita yang kedua hari ini.
ya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menjalankan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selagi menjalankan, saya minta Feby menjalankan persembahan. Sambil menjalankan persembahan, kita akan lakukan pujian sungguh bangga.
Terima kasih atas kesempatannya kepada semua. Selain kita akan mendengarkan sebagai dasar firman Tuhan, persiapkan hati kita, pikiran kita dengan baik untuk mendengar firman Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Kami minta Tuhan, di dalam Kudus Tuhan, selalu menyertai kami Tuhan, membimbing kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan pada kami Tuhan. Terima kasih untuk minggu ini Tuhan. Kasih-Mu yang tak pernah habis-habis yang menemani hari kami Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan. Kasih atas rahmat dan anugerah-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan pada kami pada hari ini Tuhan. Tubuh sehat Tuhan dan hari yang baik Tuhan. Tuhan pada sore hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian-pujian ini Tuhan
menjadi melodi yang indah di hadapan Tuhan. Dan juga berkati setiap kami yang sudah mengambil pelayanan Tuhan, maupun WA Singer, Baik Muslim, Wikimedia, Bislan Kolektan, dan nanti hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya pelayanan kami bisa layak di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga berkati kiranya ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Dan terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah bisa hadir pada hari ini Tuhan. Untuk mereka yang belum bisa hadir, apapun itu keadaannya, Tuhan berkati mereka Tuhan. Maupun sakit Kau sembuhkan. Kalau mereka malas Tuhan, tarik mereka kembali Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan, supaya hati mereka rindu untuk datang kepadamu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati pendengaran dan hati kami Tuhan. Buka telinga kami Tuhan, supaya firman-Mu dapat masuk ke rumah kami Tuhan. Dan tidak hanya masuk Tuhan, melainkan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan menerapkan di kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan juga berkati nanti yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama Tuhan Yesus Kristus yang baik. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat sore. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita ya. Pertanyaan saya bahwa yang saya Tuhan hari ini, amin. Kelihatannya seperti 1000 orang yang tepuk tangan, amin. Sukacita, amin. Amin. Semua kakinya sakit dari kemarin, tapi masa sih mau khotbah berdiri masih duduk ya. Lucu nggak mau khotbah berdiri tapi nggak khotbah duduk. Ya, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang berdiri. Ada yang kasih Tuhan, apa arti berdiri? Ayo, arti berdiri apa? Tidak duduk. Arti berdiri apa? Ayo, dari artinya dulu. Ayo, berdiri apa? Adem. Orang tahu berdiri pijak, tidur, pijak. Ayo, berdiri apa ya artinya? Nak? Berdiri adalah Bertumbuh pada kaki. amin. Bertumbuh pada kaki, berdiri. Bertumbuh pada kedua kaki. Kalau pakai tongkat berdiri pada 3 kaki. Itu tongkatnya 1 ya. Berdiri pada 2 kaki, yaitu kakinya sendiri. Itu juga menjadi sebuah ungkapan. Berdiri dengan di kaki sendiri adalah arti kata lain adalah mandiri, ya, bukan BCA, mandiri. Mandiri menunjukkan kepada kemampuan seseorang untuk mengandalkan diri sendiri, memenuhi kehidupannya, menyelesaikan masalahnya, adalah dikatakan kita akan menyerah pada apa? Pada apapun juga, asal jangan ke belakang ada si Blacky. Kalau ketemu Blacky ganas ya. Mengandalkan kemampuan diri sendiri, memenuhi kebutuhan hidup, menyelesaikan masalah tanpa bergantung kepada orang lain. Artinya apa? Kita menyelesaikan masalah bukan kita tidak berharap kepada Tuhan, tetapi kita menjadi seseorang yang kuat untuk mencoba segala hal untuk mengatasi masalah kita sendiri, yaitu menggunakan kaki kita atau kemampuan kita sendiri. Ada yang kasih Tuhan, kalau kemarin ikut TKA ya, itu dibantu dengan sama komputer. Komputer masih jawabannya persis B. Enggak kan? Disuruh pencet sendiri, duduk sendiri, baca sendiri,
menyelesaikan masalah sendiri. Kalau kita masih tulis ulangan tulis begini, kalau salah bisa di-add, ya, bisa dihapus. Tapi kalau udah pakai waktu sistemnya sistem, langsung, ya itu jawabannya, ya. Melakukan sesuatu sendiri di kaki sendiri. Mari kita baca firman Tuhan tentang berdiri. 2 Tesalonika 2 ayat 15. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Sudah ketemu? 2, 3. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi firman Tuhan sore hari ini, berdiri itu bukan berdiri secara harfiah, tetapi berdirilah teguh secara iman. Berdirilah teguh dan berpeganglah. Berarti menggunakan kedua kaki dan kedua tangan. Ada pegangan pakai mulut. Itu bukan pegangan gigit, gegel, nyokot, gigit. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada apa? Ajaran yang kamu sudah terima dari kami. Dari hamba-hamba Tuhan. Ini dari Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata kepada para jemaat di Tesalonika, baik secara lisan maupun secara tulisan. Artinya apa? Secara tertulis, baik secara khotbah maupun secara surat-surat Paulus yang dikirimkan untuk jemaat Tesalonika. Kenapa jemaat di Tesalonika harus teguh berdiri dan berpegang pada ajaran-ajaran? Karena pada saat itu keadaan di setiap kota-kota, baik Filipi, Efesus, Tesalonika, Korintus, dan lain-lain kota-kota yang ada, Efesus juga, itu sedang terjadi kekacauan pengajaran yang luar biasa. Ada agama-agama lain yang disebut kepercayaan lain atau agama-agama dari orang-orang yang sekitarnya itu yang membuat orang Kristen, murid-murid Tuhan yang diajarkan oleh Paulus mulai bergoyang. Iman, emosi. Filipi 4 ayat 1. Filipi pasal 4 ayat 1. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 1. Karena yuk, terus sama-sama dong. Jadi habis ini kita makannya semangat ya. 2, 3. Karena itu yang melindungi sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih. Wah, ini jemaat di Filipi benar-benar disayang oleh Rasul Paulus. Dikatakan bahwa jemaat Tuhan adalah seseorang yang kukasihi, seseorang yang kurindukan, sukacitaku mahkotaku, berdirilah teguh. Kekasih. Kasih banyak banget di sini. Satu ayat aja udah mencakup 2 namamu. Kekasih, orang-orang yang disayang. Paulus menasihatkan kembali kepada jemaat di Filipi, ayo berpegang teguh pada setiap firman Tuhan di dalam Tuhan. Karena apa? Keadaan tidak baik-baik saja. Dan kekuatan kita yang supernatural, yang super power adalah firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan setiap hari, engkau dan saya menjadi baik adanya.
Korintus 15 ayat 58. Ini nasihat Paulus pada jemaat di Korintus. Kita baca lagi sama-sama ya. Siap? 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh dan jangan apa? Jangan goyah. Lalu ada apa lagi? Siaplah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, sampai situ. Jadi selain kita berdiri teguh, berpegang dan jangan goyah, jangan terombang-ambing, dan ada satu hal kita harus giat. Giat itu rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Rajin pangkal pandai. Orang yang rajin baca, mempelajari, masuk sekolah rajin, keluar sekolah tepat pada waktunya, jangan jam 7 datang, jam 8 pulang. Ngapain? Mabar. Ngapain? Mabar. Nggak dapat apa-apa. Tetapi orang yang tekun belajar dengan sungguh-sungguh, betul pepatah mengatakan rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Itu sesuai dengan firman Tuhan dan tidak bisa dipungkiri. Hasil kerja keras kalian dalam belajar sungguh-sungguh, dalam membantu orang tua, dalam melayani Tuhan, dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kau rajin di rumah, bukan untuk mama papa doang, tapi untuk melatih dirimu, untuk kamu cakap mengerjakan segala sesuatu. Bisa cuci piring, bisa. Bersih. Banyak yang bisa cuci piring, masih banyak nasinya, masih banyak bumbu satenya, masih banyak minyaknya, masih bau makanan yang dimakan. Belajar cuci piring sendiri, cuci sendok sendiri, cuci gelas minum bekas itu sendiri, buang sampah sendiri. Jangan habis makan kayak makan di warteg. Kalau di warteg ada deh, di mana piringnya taruh situ, sampahnya taruh situ, gelasnya taruh situ, sendoknya taruh situ. Siapa pembantunya di rumah? Nggak boleh. Nggak. Moses kalau di rumah habis. Mamanya tahu sendiri, kalah keluar masjid. Radius itu sampai ke pos 8. Makanya maling takut ke rumah mamanya, takut ketahuan nanti bisa keluarga. Soalnya mau teriak orang ini, radiusnya lebih dari itu masjid. Wah, begitu. Habis dia. Tinggal tulang bungkus kulit pulang dari pulang. Moses, siram tanaman, nyempel, Bang Adina gitu enggak di rumah? Salah satu juga kan siram-siram kan? Emang iya Pak? Iya. Orang mama lihat sendiri, Bang Adina lagi nyiramin tanaman sambil jadi tinggal ada Kartini, ada Maria. Itu kan bunga desa ya, bunga desa dan bunga di rumah. Dan ada bunga baru. Hanya dikasih Tuhan. Di dalam kita ketemu sama Tuhan, di dalam kita membaca firman Tuhan, di dalam kita mendengarkan khotbah firman Tuhan, Kak Aca bilang jangan cuma dengar, tapi jadikanlah aku pelaku firman dan pekerjaan Tuhan yang kulakukan bersama-sama dengan Tuhan, pekerjaan rumah yang kulakukan bersama-sama dengan Tuhan, pekerjaan sekolahku bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan bilang apa? Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Namun teh sia-sia. Apa artinya sia-sia? Apa sia-sia? Bahasa Indonesianya teh percuma. Terus nama itu.
Apalagi? Apa lagi bisa? Hah? Tidak pernah akan tidak berhasil. Tidak pernah tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Hasilnya bersama Tuhan itu menguntungkan. Ya, amin. Mau lebih rajin lagi? Mau lebih rajin lagi? 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13 kata ini. Apa ya bersama-sama saudara? Berjaga-jagalah. Artinya berjaga-jaga itu artinya apa? Bukan. Maling yang mencuri. Mencuri hatiku gitu ya. Mencuri yang diperbolehkan adalah mencuri hati. Mencuri hati kaget. Nanti kasih es krim loh. Kasih kecil. Mencuri hati Papi Denny. Nanti kasih gratisan. Wah, coklat. Mencuri hati Mama Elis. Wah, suruh nyuci piring. Berjaga-jagalah artinya berawas-awaslah. Perhatikanlah. Warning. Berdirilah dengan teguh di dalam apa? Di dalam iman, bukan di dalam bak mandi. Siapa yang suka nyemplung bak mandi tersendiri di dalamnya? Proses. Kembar, pakinya pemain aja dari senangnya di dalam kamar mandi main air. Tapi firman Tuhan katakan sebagai bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap. Kenapa nggak cewek ya? Cewek juga kuat kan? Cewek kuat nggak? Kuat di dalam apa? Dalam belanja. Habisin duit, jajan, selalu ada ide jajan. Ya, biar Mama Elis selalu begini, selalu ide buat jajan. Habis ini jajan apa ya? Habis ini jajan apa ya? Selalu ide kata Papa yang begini. Takut duitnya, takut busuk di dompet. Jadi cepat-cepat dikeluarin buat jajan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh di dalam iman. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan iman adalah berkenan di hati Tuhan. Dan bersikaplah seperti laki-laki. Artinya apa? Laki-laki di sini adalah orang-orang yang kuat sebagai tentara-tentaranya Allah dan tetap kuat. Amin. Gak usah minum obat kuat. Ya kan ada obat kuat tuh di toko-toko, di warung-warung biar kuat, jangan ngantuk, jangan lepo, nggak usah. Iman yang daripada Tuhan mengajarkan kita segala sesuatu yang baik. Iman dari Tuhan mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita terima di dalam Tuhan yang itu firman Tuhan menjadi bekal hidup kita dari sekarang sampai masuk surga. 1 Korintus 15 ayat 1. Sudah tadi belum ya? Dan sekarang saudara-saudaraku, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kata Rasul Paulus kepadamu jemaat Korintus, dan yang kamu terima jemaat Korintus 5 firman Tuhan, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi dibutuhkan kekuatan ekstra untuk kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, menerima ajarannya, kita dibutuhkan kekuatan ekstra di dalam iman. Kekuatan ekstra kita itu apa? Selalu membaca, selalu berdoa, bersekutu dengan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus ya, Roh Kudus. Minta sama Tuhan, dan Tuhan ajari aku, pimpin aku. Dan harus kuat untuk
berpuasa. Siapa yang sebentar-bentar buka kulkas kalau berpuasa? Saya. Nengokin air es mulu. Saya 1 botol. Oh, berpuasa nengokin air es mulu dalam kulkas gimana? Takut sakit. Buka freezer. Yuk kita kuatkan kaki kita, kemampuan kita di dalam menerima firman Tuhan, berdoa, berpuasa. Akhirnya lagi puasa ya. Sebelum punya sakit mah. Apa yang belum punya sakit mah? Yuk. Kalau sakit mah itu juga berpuasa bagus, bisa sehat. Asal berpuasanya dengan Tuhan. Jangan pengen kurus bonus. Ya, kenapa kita harus kuat? Kenapa kita harus berdiri dengan kuat di dalam Tuhan? Kenapa kita harus mendengar firman Tuhan, berdoa, berpuasa dan melakukannya? Karena di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-20, Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-20, itu dikatakan satu firman, sama-sama yang baca, yuk, 2, 3. Berdirilah dan beritakanlah seluruh firman yang buruk itu kepada orang yang tugas kita berdiri di bait untuk apa? Seluruh firman yang hidup, firman Allah itu kepada orang. Siapa orang tanya? Sekarang pertanyaannya, ketika kita sudah kuat berdiri, berpegang kepada firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita ada di dalam bait Tuhan untuk memberitakan firman yang hidup. Firman yang hidup itu bukan ini. Pergilah, berdirilah di bait Allah Tuhan. Firman yang hidup adalah apa yang di hati kita, yang kita imani dan jadi. Amin. Amin. Apa yang kita imani dan jadi. Sesuatu yang mustahil pasti terjadi ketika kita penuh dengan firman, dengan doa, dengan puasa, dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan, gak ada yang mustahil, gak ada yang mustahil. Apa yang kamu rindukan? Misalnya Rizka rindu gini, aduh Tuhan, saya pengen kalau bisa papa mama diberkati Tuhan, bisa bangun rumah di Toang. Dia rumahnya di Toang, asal rumahnya dibangun dengan baik. Kasih bisa berdoa di Tuhan, berkatilah mama papaku supaya kalau hujan gak kebanjiran. Hujan itu menjadi berkat, menjadi musibah ya. Bisa. Feby bisa berdoa, Tuhan, tolong mamaku, sembuhkan mamaku di dalam nama Yesus. Kasih juga bisa berdoa, sembuhkan mamaku, papaku di dalam nama Yesus. Omku di dalam nama Yesus. Lewat kamu cuma satu orang, kuasa doa itu besar. Itu caranya, beritakanlah firman hidup. Firman yang di dalam hati kita ini hidup. Iya loh, dibilang orang gini, aku ini sih malu-malu ya. Kalau gak jadi, di dalam Tuhan segala sesuatu yang baik pasti jadi. Itulah fungsinya iman. Kalau gak pernah jadi, itu di mana imanmu? Kalau nggak pernah jadi, di mana Roh Kudus yang ada di dalam hidup? Kan Tuhan bilang di dalam Kejadian, apa? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, amin. Ayo kita fungsikan firman itu hidup di dalam hidup kita. Ini Moses nih, nggak tahu nih masuk SMP mana. Mama suruh bilang kerja aja, jadi itu pengedar cino moy-moy.
Cilok, moi. Saya bilang, dia dinawarin sambil joget. Cilok, moi gitu. Lu punya iman nggak untuk kamu bisa masuk? Punya lah. Punya di mana imannya? Di HP-mu? Dengan Roblox-mu, dengan FF-mu, dengan Mobile Legends-mu? Dia kita. Ya kitabnya tidak jadi. Kalau di Alkitab itu firman yang mati itu secara tertulis. Tetapi firman yang hidup itu kita yakini dan kamu akan jadi. Bisa nggak kamu bergumul saat ini sampai tanggal 23, 24 ini akan ada pengumuman Moses diterima. Tahu siapa? Udah nggak ada sendirian. Oh ya ada Marta, ada Olivia ya. Ada Marta, ada Olivia, ada Ida. Menyusul Alman dan Esther. Dulu SMA ya. Udah beli. Kasih mau bantunya masih SD. Udah SMA aja nih masih. Amin. Mama Elis begitu. Mama Elis itu jadi pembantu. Membantu mama mertua mama. Jadi mamanya Papa Erwin membantu usaha benang, buka toko benang. Jadi kalau ada yang beli, nah warna ini bu, kakak. Kalau misalnya banyak orang Batak, jadi kamunya kak. Cari ini kak, warna ini kak, ini cariin. Nanti ditimbang berapa kilo, terima duit. Tapi dia bukan Mama Elis, masukin ke kotak. Ya, tuh jadi membantu. Satu waktu Mama Elis berdoa begini, Tuhan, aku nggak buka toko mama mertua. Aku pengen buka toko sendiri. Mustahil nggak? Mustahil, nggak punya motor, nggak punya duit. Tapi Mama Elis menangis berdoa, Tuhan, bukan kamu bilang apa yang tidak pernah dilihat itu yang aku akan terjadi. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, tapi itu akan jadi. Apa yang tidak pernah terpikirkan itu akan jadi. Tapi hari ini aku berpikir, aku berdoa, aku bergumul, aku berpuasa Tuhan. Aku harus punya toko benang sendiri. Bosan jadi pembantu. Dan kejadian punya toko benang Tuhan sediakan modalnya. Mama Elis walaupun belum bisa beli toko itu nyewa kontrak 20 juta setahun gak apa-apa. Zamannya 2012, 2013, Moses belum mati. Mama Elis nyewa toko. Satu toko 20 juta, toko yang kedua 15 juta, toko yang ketiga 15 juta. Mama Elis setahun bisa nyewa toko harga 50 juta, tempatnya doang, belum listriknya, belum barangnya, belum airnya, belum ini, belum itu. Moses belum lahir, masih jauh. Mustahil enggak? Mustahil kalau dipikir secara manusia. Tetapi ketika kita berdiri dengan teguh, yakini iman itu, yakini hidup di dalam Tuhan, aku pasti bisa. Aku pasti mampu, Tuhan. Tolong aku. Beri aku kekuatan, beri aku kemampuan. Hal-hal yang mustahil dari orang lain, aku bisa. Yes? Apalagi dia Maria kasih anak pertama. Saya. Ya kau juga pertama. Harus bisa jadi contoh buat adik-adikmu. Amin. Harus jadi contoh buat adik-adik. Kakakmu udah sukses loh. Ada, jangan tenang kalau di situ anak pertama harus sukses. Firman yang diberitakan, doa yang didoakan, apalagi iman yang diimani, firman yang dihidupi itu berhasil.
bersih. So Moses begitu tuh. Di mana-mana gitu. Rempong kayak duluan. Kemarin ikut nyanyi, katanya kelulusan nyanyi. Yang Moses di sekolah aja gitu, kami jadi. Orang lain pada nyanyi. Sekolah minggu juga. Sekolah minggu juga gitu. Nanya dulu. Besok mama yang sekolah minggu. Iya. Siapa dari Rafia mah? Mami. Raja. Siapa dari Rafia? Ikat mas. Ikat. Aku yang lihat. Kan ada sangkanya itu, saya ada sangkanya kan. Ikat aja. Kalau nyanyi mah dia hip hop lah. Kalau latihan buat Natal. Oh iya, dia pikir Dia bocor. dia pikir udah gede. Dia mau nyanyi di sekolah gitu kan. Temennya kata semua, yang daripada nangis gini. Jadi mama-mama yang lain kan pada terakhir ya, aku tergura. Gue pasti gak mau gua tinggi, gak bisa diem banget gitu. Hanya nyanyi. Nyanyi. Enggak, suaranya bagus. Itu lagi menahan terharu ya. Yang pegangan nangis itu. Mama dia teman-temannya dia, mama-mama teman-temannya dia pada nangis. Lah, tahu siapa udah mama, kan udah. Mau lewat sendal, lewat sepatu kayaknya. Emang gue lagi ngapain di belakang? Udah paling kecil lu berdiri di belakang. Respect. Harus tahu situasi dan kondisi mau. Kalau lagi terharu, kalau lagi gimana? Kalau nggak toko kami dari gede pinjam tetes mata. Jadi karena makanya jadi terharu ya. Gitu. Iya mana ada budaknya. Kata guru-gurunya, aduh mama mau punten, mangga ibu, punten, mangga bapak. Tahu nggak? Ada desa yang pernah lihat buah nangka. Kalau lihat kan buah nangka udah dipotong-potong udah bagus ya. Tapi kalau lihat buah nangka yang masih bolongan mateng, itu pasti ada uletnya. Uletnya tuh persis selesai. Berdiam. Aduh ibu, mama Moses itu. Moses kalau di sekolah ramainya minta ampun. Bagus deh. Nanti mau dimasukin itu, mau dimasukin Sukacita. Sukacita. mau dimasukin belakir. Daripada nangis terus. Aduh, ibu gurunya tuh aduh, lu kasep, lu ganteng, kan? Mau dijita, katanya takut masuk penjara. Berdirilah teguh, adek-adek. Kalau udah ada ajaran firman, harus begini, taat aja. Orang taat itu pasti selamat, amin. Amin. Orang taat itu pasti selamat. Walaupun nggak boleh ganti namanya jadi selamat. Nanti Om Selamat Prianto banyak saingannya. Tulis aja. Apalagi sorry saja kak, tor kata mau tidak ganti namanya Pak Rosita Jenderal Rosita, kata dia Jenderal Rosita. Jadi ada Rio berdiri teguh untuk apa? Tugas kita untuk memberitakan. Orang tanya, orang nggak nyangka loh, mau kan gede ya bosan itu. Mendengarkan untuk apa kita punya tugas apa? Kalau kita sudah berdiri teguh, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman yang hidup. Artinya beritakanlah kesaksian. Amin. Makanya Mama Elis waktu kemarin lagu Mama Elis terbuka. Hebat anak bisa kesaksian. Papanya aja seberapa kesaksiannya tadi di dunia. Anak kita ngomong. Karena firman itu akan menyelamatkan orang banyak atau banyak orang. Amin. Mulai dari sama. Mulai dari mana dulu?
Samaria apa Yehuda dulu? Maria. Samaria bukan Maria. Maria no. Ada kawan mereka pasal di sekolah di sekolah. Tidak singer. Tiap hari jadi singer. Jadi kesaksian dari keluarga dulu. Nih, di keluarga harus terkenal kita paling anak paling baik. Mau? Mau? Itu mah jelas lah anak paling baik. Kalau yang sebenarnya itu yang nggak tahu tuh. Ya, harus paling baik, terkenal paling baik, terkenal paling care sama keluarga. Jangan main mulu pasti. Kalau ada sama main sudah jadi 5 jam. Nanti kamu tak kawin sama Moses. Itu kalau main 5 jam kurang dia. Pergi jam 2 pulang jam 5. Kalau belum jumpa itu pasti jamnya Allah belum pulang dia. Jadi kalau ketemu mamanya cuma suka muka doang. Itu akhirnya TKA-nya nilainya 3,3. Orang lain 100 dia 3,3. Oke, gemas mana? Ayo, bagaimana? Masuk hatiku yang mau. Kecil banget, mama aja kaget, kecil banget. Katanya apa? Easy mama, gampang mama, easy. Ya easy-nya apa? Easy-nya nggak ada. Ini hari ini tentang Moses. Mama mah nggak malu, biarin aja. Kalau mau diterdaftarin, suruh jadi pegawai cilok momoy. Ya, jadi dia bisa main kemana-mana dan nggak usah pulang ke rumah. Jadi itulah tugasnya kita berdiri teguh, berpegang pada firman Tuhan, beriman kuat pada firman Tuhan. Sebab kita punya tugas, kita disuruh pergi, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup. Artinya firman yang hidup di dalam kita yaitu kesaksian. Nanti mungkin 10 tahun, 15 tahun bisa akan bersaksi. Puji Tuhan, setelah saya lulus menjadi SE. SE apa ya? Mau SE apa mau SE? Bisa aja. ST. Itu. Tuh kalau mau tanya, apa mau SE apa SE? SE sarjana teknik loh. Kayak kakak Karen sarjana teknik. Anda akan jadi kesaksian. Puji Tuhan saudara. Setelah 15 tahun saya tidak saya berjuang dan tidak main terus, tidak main HP sampai malam. Saya dapat gelar ST sarjana teknik. Teknik sipil atau teknik berat? Itulah menjadi kesaksian. Kita menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Moses. Ya, jangan jadi berkatnya bagi-bagi SN. Kali-kali borong SN yang ambil. Bawa ke sana. Cari. Jauh. Bawa cari ya. Iya. Berdoa kalau mau. Amin. Kita lanjut video. Kita akan memuji Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Engkau memberi saya. Segala puji
tergoyahkan dengan ajaran apapun, dengan keadaan apapun, dengan situasi kondisi apapun. Mampukan kami ya Roh Kudus dalam doa, mampukan kami ya Roh Kudus dalam firman Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus dalam kami berpuasa, untuk kami boleh melakukan banyak hal bersama dengan kekuatan-Mu. Karena kekuatan-Mu yang memampukan kami berdiri dan kami tidak tergoyahkan. Kami dapat mengatasi setiap kesulitan bersama dengan Tuhan, dan kami tampil lebih dari pemenang. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah, beri pengharapan bagi kami untuk kami tetap bertahan di dalam Engkau. Berkati mama-mama kami, adik kakak kami, keluarga kami, berkati hamba-hamba Tuhan yang membimbing kami, Bapak Ibu Gembala, pendeta-pendeta yang ada, berkati guru sekolah minggu, berkati Tuhan teman-teman kami yang selalu mengingatkan kami tentang Engkau. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kami boleh berdiri di dalam melampaui segala masalah hidup kami. Tuhan, kami berhasil Tuhan di dalam segala sesuatu, untuk kami boleh belajar akan ketetapan Tuhan. Terima kasih malam hari ini. Anak-anak pemuda remaja akan kembali ke rumah mereka masing-masing, serta yang mereka Tuhan. Kami bersyukur untuk melewati semua minggu-minggu sulit ini Tuhan. Engkau yang memberkati kami, bahkan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkat-Mu tercurah, pertolongan-Mu tercurah bagi bangsa kami. Jauhkan dari segala kemiskinan, jauhkan dari segala kerusuhan, jauhkan dari segala pergaulan. Bungkuslah bangsa kami dengan kuasa-Mu Tuhan, tutup dengan kasih kemurahan, supaya banyak orang-orang yang terlayani, banyak orang-orang yang Tuhan baru berkati lewat pemerintahan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-gereja, di mana gereja berdiri, di situ ada hadirat Tuhan, di situ ada kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, menyelamatkan setiap orang yang datang, menyelamatkan setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih sayang-Mu melimpah atas kami, kebaikan-Mu melimpah atas kami, kekuatan-Mu Tuhan melimpah atas kami, kebaikan-Mu melimpah atas kami. Terima kasih. Syukur kami naikkan bagi-Mu. Terima kasih. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Buka hati-Mu untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, telah dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua yang percaya katakan amin.